Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Robun. Selamat datang di Sejet Yes Podcast episode 11 Ma'had atau Pondok Pesantren. Dulu saya pernah bikin quotes yang bunyinya kayak gini. Bernafas dalam pondok pesantren adalah nafas-nafas terindah dan ternyaman yang pernah kuhembuskan. Ya, karena saya pernah mondok selama 3 tahun di pesantren Pondok Madinah Makassar. Ada 1001 kisah di sana yang gak akan pernah basi untuk diceritakan kembali, lagi dan lagi. Nah, dari pengalaman saya pribadi, ternyata berada di dalam sana tidak seseram yang orang lain ceritakan. Di sana saya belajar banyak hal, apalagi tentang sisi kehidupan yang sangat penting, yaitu bersyukur dengan segala hal yang terbatas. Bukannya gak mampu, tapi belajar untuk berada di titik terendah. Dan di sana diajarin hal itu yang mungkin saja gak kita dapat di sekolah umum. Oke, saya nggak akan panjang lebar ceritanya karena pada kesempatan ini saya akan mengundang salah satu senior saya di pondok dulu, Kakak Herunisa. Beliau angkatan 9 dan angkatan 12. Karena kakak ini mondoknya selama 6 tahun, jadi pengalamannya jauh lebih banyak. Dan beliau adalah seorang dokter. Beliau juga the best guest star podcast selama Dialog Podcast. Beliau SMP angkatan 9, SMA angkatan 12, dari tahun 96 sampai tahun 2002. Jadi beliau S1 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar dan S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Sekarang beliau bekerja di Politeknik Negeri Ujung Pandang sejak 2010. Hai Kak Nisa, selamat datang di Sejet Podcast. Hai Kak. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, terima kasih atas kesempatannya karena sudah memberi kesempatan besar kepada saya untuk sekedar kita cerita-cerita mengenai bagaimana dulu kehidupan pondok atau mungkin kenapa kita harus mondok. Jadi tapi kayaknya lebih enak kalau dipandu langsung oleh TV yang baik hati. Oke, kita lanjut. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak. Karena seperti yang kita ketahui seorang dokter itu sibuk dengan segala aktivitas, apalagi mahasiswa lagi kuliah daring. Sebelumnya Kak, bagaimana kabarnya selama corona? Ya, alhamdulillah. Ya, saya pikir di balik yang seseram yang kita bayangkan pasti ada hikmah di balik itu semua ya. Jadi tidak perlu terlalu memikirkan sisi negatifnya saja, tetapi kita perlu memikirkan sisi positif yang bisa kita ambil dari adanya corona ini ya. Jadi kalau ke saya misalnya mengambil hikmah adanya corona ini ya, saya bisa belajar bersama anak-anak lebih lama dibandingkan biasanya, karena biasanya mereka di sekolah kebetulan karena pandemi harus daring di rumah, jadi peran serta orang tua itu memang sangat-sangat dibutuhkan dalam masa pandemi ini. Jadi saya sebenarnya rada-rada bersyukur sebenarnya dengan keadaan ini, karena ya ada hikmah pasti di balik itu semua. Oke, lanjut Rek. Iya Kak, jadi saya mulai Q&A-nya. Pertanyaan pertama itu, Oke.
bisa sharing dikit nggak Kak, apa yang menjadi alasan Kakak memilih mondok masuk pesantren pas tamat SD? Ya seperti yang kita ketahui, tamat SD itu masih kategori yang sangat belia banget, terus jauh dari orang tua. Ya pertanyaan ini juga sebenarnya tertuju kepada saya pribadi, tapi saya ingin dengar langsung jadi dari pengalaman Kak Nisa. Ya Kak, disilakan. Oke, siap, makasih. Jadi sebenarnya awalnya itu pas tamat SD, ya cita-cita saya ya harus masuk sekolah terbaik ya. Jadi waktu itu hari sekolah terbaik itu adalah SMP 6 itu hari ya. Jadi mendaftarlah saya di SMP 6. Kebetulan di gelombang pertama itu NEM saya tidak lolos. Jadi ada sedikit perbedaan NEM. Jadi saya tidak lolos untuk masuk di SMP 6. Akhirnya saya kembalikan ke orang tua. Bagaimana baiknya, mungkin karena orang tua melihat saya itu cukup ini ya, cukup aktif bermain dengan teman-teman lelaki ya. Jadi mungkin perasaan takut orang tua mungkin saya dengan pergaulan, ya akhirnya orang tua memilih untuk memasukkan saya ke pesantren Pondok Madinah ya. Kebetulan sebelumnya sudah ada 2 kakak saya masuk di sana, dan akhirnya masuklah saya di tahun 96 itu ke pesantren Pondok Madinah. Oh iya. Mungkin begitu ceritanya, Via. Iya, iya. Adapun pertanyaan kedua yaitu, pondok kan terkenal dengan kedisiplinan nih Kak. Gimana cara awal Kakak bisa beradaptasi dengan kegiatan bangun subuh yang jam 3 atau jam 4, serta beberapa aturan lain seperti wajib bahasa Inggris, Arab sehari-hari gitu. Tapi kayaknya Kakak udah ada pengalaman karena dari kakaknya Kakak kan yang 2 orang. Iya, iya. Iya, jadi untuk kedisiplinan ya, saya pikir kalau saya sudah menetapkan untuk masuk pondok, ya berarti saya harus ikut dengan aturan yang ada. Dan kebetulan ya memang karena di rumah itu pendidikan agama itu sangat ketat di rumah. Jadi kami memang kebetulan karena kami tinggal satu lingkungan dengan masjid dalam satu pagar. Jadi memang kami wajib untuk sholat subuh di masjid. Setelah sholat subuh itu tidak ada kegiatan lain kecuali dengan Al-Quran sampai jam 6. Nanti jam 6 baru kami boleh beraktivitas untuk sekolah. Jadi kebiasaan itu saya pikir sangat mempengaruhi ketika saya masuk di pondok. Jadi merasa bahwa bangun jam 4 atau jam 5 di pondok itu ya karena sudah kebiasaan di rumah, akhirnya agak lebih mudah untuk beradaptasi ketika masuk di pesantren. Ya, jadi ya saya rasa memang peran keluarga itu memang sangat penting ya. Jadi bagaimana kita sebelumnya itu akan membentuk kita bagaimana selanjutnya. Oke. Saya kira begitu ya. Ya, kalau tentang hukuman di pesantren, Kak, pelanggaran dari yang teringan sampai yang terberat untuk santri. Kira-kira Kakak masih ingat nggak? Terus Kakak pernah dihukum yang paling parah apa, yang paling ringannya apa? Oke. Jadi yang saya ingat ya, tapi sebenarnya itu kan relatif ya, kalau ringan dan berat itu tergantung orangnya. Tapi kalau yang saya pikir paling ringan itu ya membersihkan, menyapu atau menghafal mufrodat. Dan terberat yang pernah saya lihat di pondok itu ketika dicambuk sampai biru atau karena melanggar ya, tentunya pasti karena melanggar, atau kebetulan ada beberapa teman saya itu sempat sampai kayak dikurung ya gitu, tidak bisa mengikuti kegiatan belajar karena kabur dari pondok. Jadi kalau masalah hukuman yang terberat buat saya ya karena kembali lagi ya, saya masuk ke pondok ya, saya tentunya tidak mau membuat malu orang tua. Jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak dapat hukuman, tapi kalau hukuman yang sering saya dapat itu ya menghafal mufrodat ya. Kalau kita yang biasanya dulu itu
Indonesia. Jadi satu kata itu kalau uang ya bisa diuangkan atau menghafal mufradat. Yang sering saya dapat kedapatan itu karena tidak menggunakan bahasa, ya paling berat bagi saya sebenarnya hukuman itu. Selain itu ya alhamdulillah masih bisa lolos dari hukuman-hukuman itu karena berusaha untuk taat sama aturan. Mungkin gitu. Iya. Kalau di zaman saya kayaknya yang dikurung kayaknya nggak ada Kak, udah nggak ada. Cuman paling kalau cambuknya masih ada, masih kadang ada, tapi itu untuk pelanggaran berat. Iya, sempat ada itu hari ada teman beberapa yang dikurung karena kabur dari pondok. Jadi saya rasa itu hukuman terberat ya, karena tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Iya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Kak, pertanyaan keempat. Pas mondok, Kakak pernah menjabat sebagai apa di OSIS? Karena kebetulan saya 6 tahun di pondok, alhamdulillah saya dari kelas 2 SMP itu sudah dapat di seksi pendidikan ya. Jadi tugas kami di seksi pendidikan adalah ngajar yang kelas 1 atau yang kelas 4 tapi baru. Ya, jadi kelas 1, kelas 2 dapat seksi pendidikan, kelas 3 kan kita sudah tidak pegang OSIS ya, tidak dilibatkan dalam OSIS supaya fokus untuk ujian. Kelas 4 ya dapat lagi di seksi pendidikan. Kelas 5 alhamdulillah jadi ketua OSIS. Di kelas 6 masih dipercaya untuk menjadi ketua OSIS. Jadi mungkin bisa dicek and recheck. Saya sebenarnya sudah tidak mau ya, jadi karena kelas 6 itu sebenarnya sudah mau fokus untuk ujian, tetapi diminta oleh pembina untuk tetap masuk dalam kandidat ketua OSIS, dan kebetulan ya masih terpilih juga untuk jadi ketua OSIS. Tetapi di tengah perjalanan di semester, kalau saya tidak salah tuh hari masih jauh ya, catur wulan. Catur wulan ketiga itu saya sudah mundur untuk fokus di ujian. Jadi begitu ya. Berarti mungkin saya sekedar panjang. Ya lumayan lah. Jadi dan itu sangat membantu ya ketika kita misalnya nanti berada di luar, pengalaman organisasi kita bagaimana bekerja sama dengan orang lain itu sangat membantu. Iya. Saya dulu di SMP, saya di seksi ibadah. Catat yang ketiduran, telat ke masjid, ketiduran zikir. Iya. Berarti bagus sholatnya ini. Mungkin karena sering terciduk baca-baca buku ini Kak. Sebenarnya enggak juga, cuman terciduk mungkin baca-baca buku agama jadi mas. Tapi kan insya Allah penempatan kita itu sesuai dengan kompetensi kita. Iya. Jadi ya pasti karena pengalaman saya dulu, kalau yang dimasukkan di seksi ibadah itu pasti yang rajin sholatnya, yang bagus sholatnya, dan yang insya Allah alatnya baik. Ya masih ini sih Kak, masih berlaku sampai zaman saya ya, yang lihat sholatnya apa. Berarti Kakak ini apa? Jasus berbahasa. Iya, lumayan lah tiap hari nyatat yang berbahasa Indonesia. Sampai biasa kita itu kalau yang suka jadi pencatat itu agak dibenci ya sama teman-teman karena kita suka jadi pencatat. Tapi kalau dulu itu biasanya yang nyatat begitu Al-Muraqib ceritanya itu secara sembunyi-sembunyi Ustadz yang nunjuk. Jadi kadang nggak ketahuan. Cuman kalau yang seksi pendidikan biasanya kami fokus untuk mengajar. Di dapur kan biasa itu hari sistemnya masih di dapur agak atau belajar sore. Jadi jasusnya nggak ketahuan siapa. Iya. Pertanyaan kelima Kak. Di pesantren kan ini terkenal dengan senioritas yang tinggi, terus penuh tekanan. Ya selain kangen sama orang tua itu biasanya jadi salah satu alasan santri baru lah pengen pindah. Nah nggak betah. Apa tanggapan Kakak tentang senioritas yang ada di pesantren dan sisi positif dari hal itu? Gimana? Jadi kalau saya melihat senioritas itu tergantung siapa yang jadi senior ya.
karena saya pernah merasakan dari yang jadi junior sekali sampai jadi senior sekali. Jadi ya memang kembali lagi tergantung kepada pribadinya lagi. Kalau saya dulu menilai bahwa waktu di masa saya masih junior sekali, ya lumayan lah keras ya itu senioritas di dalam pondok. Tapi kalau saya secara pribadi untuk jadi junior, saya alhamdulillah aman-aman ya. Tidak yang sampai di sidang di dalam kamarnya atau disuruh cuci piring busuk, tidak sampai situ, karena alhamdulillah saya juga bukan junior yang macam-macam ya, karena biasanya itu yang jadi sasaran senior ya yang cantik, yang cerewet, yang kurang ajar, dan yang begitu-begitulah. Jadi alhamdulillah saya tidak termasuk dalam golongan situ. Jadi alhamdulillah juga. Dan kebetulan saat jadi senior, terutama waktu masa OSIS ya, Vi, saya memang sudah kumpul dengan pengurus OSIS. Saya info, karena kan biasanya yang menyidang itu OSIS ya, yang kelas 5, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Saya memang sudah informasi ke teman-teman yang pengurus OSIS, yang terutama angkatan saya ya. Saya info bahwa tidak ada persidangan kecuali ada persetujuan dari OSIS. Ya, jadi memang saya tidak benarkan mereka untuk menyidang, karena yang saya pikir begini, Vi, untuk apa sih sebenarnya kita ceritanya balas dendam ya sama adik kelas, toh bukan dia yang melakukan sama kita. Dan apa yang kita lakukan sama mereka itu akan kembali kepada kita. Jadi saya selalu ingatkan teman-teman gitu ya. Jadi sampai kalau pernah ada teman yang saya tahu bahwa mereka menyidang adik kelas, saya panggil, saya bicara apa maunya, dan jangan terulang lagi. Karena ya kita sudah komit dari awal. Jadi mungkin bisa dicek and recheck yang dapat OSIS saya tahun 2000, 2001 ya. Yang betul-betul memang saya di kelas 5. Kalau kelas 6 itu kan agak yang pegang itu yang inti-inti yang kelas 5. Jadi saya sudah tidak terlalu ini ya, tidak terlalu di situ ya, tidak terlalu fokus ke situ. Jadi waktu memang angkatan saya itu agak-agak keras. Ya, jangan menyidang adik kelas. Ya, dan itu memang terlihat ya ketika kita keluar, bagaimana orang-orang misalnya adik kelas kita menghargai kita ketika kita ketemu. Saya juga melihat bagaimana dulu perilaku senior-senior kita yang misalnya kejam sama kita dulu. Akhirnya jadi orang tidak respect sama dia ketika dia berada di luar. Apalagi kalau misalnya ya kita misalnya lebih sukses atau kita misalnya lebih baik, lebih mapan dan orang jadi tidak respect dengan senior-senior yang dulu ceritanya galak gitu ya. Jadi saya pikir semua itu akan kembali sama kita. Jadi itu kalau saya sih santai saja dengan senioritas tuh. Kalau kita tidak macam-macam, insya Allah mereka tidak macam-macam sama kita. Iya, karena itu, ini pengalaman saya dulu awal-awal masuk adalah sampai 90-100. Tapi akhirnya yang lulus 35. Terkuras. Ya, berarti memang keras sekali memang itu ya pengaruh senioritas. Iya. Itu juga kadang masih berlaku yang yang 1-2 orang yang melanggar tapi langsung hukumannya satu kelas. Jadi kita maksudnya sering ngingatin teman-teman yang lain supaya biar nggak macam-macam. Iya. Waktu dulu Vi lebih ini kita nggak tahu ya, kalau mungkin zamannya Vivi kita tuh biasa sampai ada yang dipukul pakai sendal. Sampai sekarang itu biasanya orang tua yang memasukkan takut dengan itu. Saya bilang tidak usah takut, Bu. Semasa anak ibu tidak macam-macam, tidak terlalu banyak tingkah, insya Allah aman. Iya, kalau yang sendal masih sampai ke saya sendal yang atau pegangan skop sampah. Iya, itu juga. Betul ya. Tapi pernah sih pas. Iya, makanya saya juga kelas. Pas ini kelas berapa ya? Kelas 2 kayaknya, kelas 2. Sidang massal. Pokoknya semua nggak ada yang nggak kena.